Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Risya Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli terapi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat menginspiratif. Siapakah dia? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Jack Ma lahir tanggal 10 September tahun 1964 di tepatnya kota Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok. Nah, dia ini lahir dari keluarga yang cukup sederhana karena kedua orang tuanya ini yaitu seorang pemusik dan juga pendongeng tradisional di sana. Dia memiliki kakak laki-laki dan juga seorang adik perempuan. Nah, ketika dia ini berusia 12 tahun, Jack Ma ini sangat tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan di usianya yang sangat muda, beliau ini sudah bekerja untuk menjadi pemandu wisata kurang lebih selama 8 tahun. Nah, saat itu dia ini menjadi pemandu wisata di hotel dekat Danau Hangzhou, tepatnya di sekitar 160 km dari kota Shanghai. Nah, hal ini membuat dia ini pemikirannya itu semakin terbuka dan berbeda dari teman-teman seumurannya. Sebenarnya Jack ini itu bukanlah siswa yang menonjol di sekolahnya. Bahkan ia ini kerap sekali gagal dalam mengikuti tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Namun ia tidak berhenti begitu saja. Ia tetap melanjutkan pendidikannya di Fakultas Keguruan dan ia pun lulus dengan gelar sarjana bahasa Inggris dan ditugaskan untuk mengajar di universitas. Ketika itu gaji Jack Ma ini itu 100 sampai 102 renminbi atau setara dengan 114 sampai 142.500 rupiah per bulannya. Jack Ma juga mengajar di sekolah lokal kurang lebih selama 5 tahunan. Nah, di samping itu dia juga berusaha mencari pekerjaan dan mencoba keberuntungannya di beberapa perusahaan seperti KFC, perhotelan maupun polisi kota. Jack juga pernah melamar di restoran KFC setempat, namun dari banyaknya pelamar justru dia sendiri yang ditolak oleh KFC. Namun dia tak menyerah begitu saja. Pada tahun 1992, tepatnya saat itu Tiongkok ini mulai bertumbuh ekonominya, dia pun mulailah itu untuk mencari pekerjaan lagi. Akhirnya dia pun diterima sebagai sekretaris general manager di kedai Kentucky Fried Chicken di sana. Disinilah ia kemudian berkenalan dengan komputer maupun internet dari temannya dan ia sangat tertarik dengan hal tersebut. Ia bahkan meminjam uang 2000 USD dari kerabatnya untuk mendirikan perusahaan komputernya, yang padahal saat itu dia ini belum mengerti mengenai komputer maupun surat elektronik pada saat itu. Bahkan dia ini belum pernah memegang mesin tik sebelumnya. Jack memulai bisnis pertamanya pada tahun 1995 untuk mendirikan perusahaan jasa alih bahasa. Dengan mendirikan sebuah perusahaan jasa alih bahasa, dia kemudian diterima oleh perusahaan jasa alih bahasa ternama di Tiongkok dan berhasil membawanya terbang sampai ke Amerika. Begitu tiba di Amerika, Jack ini bertemu dengan temannya asal Seattle dan di situ ia menyaksikan bagaimana hebatnya internet dan dia ini kemudian sangat bersemangat, wajahnya berseri-seri dan ia berniat ingin menjadikan itu sebagai ladang hidupnya. Nah, sesampainya ketika ia pulang ke tanah air, ia mulailah itu menunjukkan idenya ke rekan-rekannya dan berniat untuk mendirikan bisnis startup miliknya. Namun di sini hal itu kurang mendapat dukungan, tapi Jack Ma tetap
pada pendiriannya, ia ingin melanjutkan bisnis tersebut dan tak akan menyerah hanya karena tidak mendapat dukungan. Akhirnya dia pun mulailah itu mendirikan Cinapex, sebuah online directory di mana pengusaha lokal ini akan menjual barangnya ke luar negeri dan mereka dapat memperoleh pelanggan barunya dari luar negeri. Namun sayangnya di sini bisnis tersebut gagal dan terpaksa harus ditutup. Tidak menyerah begitu saja, Jack Ma mulai mendirikan kembali bisnisnya pada Februari tahun 1999 bersama 17 temannya yang menginvestasikan pada bisnis tersebut dan menamai bisnis tersebut yaitu Alibaba. Nah, kenapa Alibaba? Saat ditanya, Jack Ma menjawab bahwa seperti namanya Alibaba yang sering membantu orang, dia ingin bahwa bisnisnya ini nantinya juga akan membantu banyak orang. Oleh karena itu bisnis tersebut dinamakan Alibaba. Nah, dari situ mulailah itu sebenarnya hampir sama dengan Cinapex sebelumnya, untuk dimana nanti pengusaha ini akan menjual barangnya ke luar negeri dan mendapat pelanggan baru. Nah, ini tuh kayak semacam mereka ini menjual produk, jadi ekspornya dari produk dalam negeri itu ke luar negeri gitu, dan memperoleh pelanggan yang potensial dari sana. Alibaba semakin berkembang, bahkan investor-investor pun mulai berdatangan. Bahkan pada Oktober 1999, Alibaba mendapatkan investor barunya yaitu dari Goldman dan juga SoftBank, dan total uang yang diperoleh oleh Jack Ma pada saat itu yaitu melonjak sangat pesat, dari awalnya itu 5 juta USD bahkan sampai 20 juta USD. Hal itu tentu saja menjadi pencapaian yang luar biasa bagi sebuah perusahaan startup. Dan di sini Jack Ma juga berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dari perusahaan miliknya dan berniat untuk menggabungkan dan bekerja sama dengan SoftBank tersebut sehingga akan meningkatkan kualitasnya dan mengalahkan perusahaan raksasa pada saat itu yaitu eBay. Dengan bantuan SoftBank, Jack Ma pun terus berusaha mengembangkan situsnya, dan dari sini mulailah itu muncul yang namanya Taobao, atau dalam bahasa Tiongkok berarti mencari harta karun. Taobao kemudian diluncurkan pada Juli tahun 2003 dan menggratiskan siapapun pengiklan yang tergabung dalam Taobao tersebut. Nah, kemudian dari situ Taobao semakin berkembang pesat dan berhasil mengalahkan eBay. Nah, Jack berhasil mengalahkan eBay dengan mudah, dan dari sini eBay mulailah itu mendekati Jack Ma dan bermaksud untuk membelinya. Namun di sini Jack Ma menolaknya dan lebih memilih untuk bekerja sama dengan Jerry Yang, co-founder dari Yahoo, untuk memperkuat aksi bisnisnya di dunia pasar modal. Visi utamanya yaitu untuk membangun sebuah e-commerce yang mudah digunakan bagi kedua belah pihak, baik itu antara pelanggan maupun pelaku bisnis saat melakukan transaksi secara online. Saya ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, mengubah lingkungan ekonomi dan sosial di Tiongkok, dan menjadikan Tiongkok pasar internet terbesar di dunia, ucap Jack Ma pada saat itu. 10 tahun kemudian, Jack Ma berhasil melebarkan sayapnya di dunia bisnis, khususnya Taobao tadi, menjadikan Taobao menjadi nomor 1 di Tiongkok dan termasuk dari 25 website yang paling sering dikunjungi. Bahkan di tahun 2013, transaksinya mencapai 240 juta USD. Saat ini Taobao telah tersebar di lebih dari 240 negara dan melayani lebih dari 79 juta anggotanya. Saat ini Jack Ma menjadi CEO dari perusahaan Alibaba Group tersebut, dan dari sebelumnya dia ini Executive Chairman dari Alibaba Group yang memiliki 9 anak perusahaan yaitu Alibaba.com, Taobao Marketplace, Tmall, Itao, Alibaba Cloud Computing, Juasuan, 1668.com, AliExpress.com, dan juga Alipay.
Sekarang perusahaan yang ia pimpin, which is Alibaba Group, itu bernilai sekitar 200 miliar USD setelah melantai di Bursa New York pada Oktober tahun 2014. Alibaba menjadi bagian dari IPO pada 19 September dan mencapai market value-nya di 2,31 juta USD atau sekitar 2,31 triliun rupiah, dan itu menjadikan dia menjadi orang terkaya di Tiongkok saat ini. Dia merupakan warga Tiongkok pertama yang muncul dalam majalah Forbes dan terdaftar dalam bilioner dunia. Dan di tahun 2015 dia menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 22. Apa saja sih tips-tips sukses ala Jack Ma? Gitu mas. Yang pertama, orang harus percaya kamu. Baik itu investor maupun karyawan. Menurut Jack Ma, kepercayaan membuat kita bersatu. 18 investor mempercayai saya, maka ketika mereka mempercayai saya jadi loyal kepada mereka dan kepada misi yang kita miliki. Yang kedua, merekrut anak muda dan juga anak-anak pintar. Nah, belajar dari sebelumnya, karena ketika muda ia kurang mendapatkan kesempatan, maka ia berharap dalam bisnisnya itu mulailah itu memberi kesempatan kepada anak-anak muda. Menurutnya anak-anak muda ini berpikir lebih baik dari generasi sebelumnya. Menurutnya anak muda melakukan pekerjaan lebih baik dari generasi sebelumnya. Jack Ma juga menyarankan untuk merekrut orang-orang pintar dalam bisnisnya. Alasannya karena mereka tahu yang terbaik untuk usaha atau bisnis yang tengah dijalani. Yang ketiga, lupakan kompetisi dan fokus pada klien. Jack Ma tidak pernah khawatir akan Alibaba dan juga kompetitornya. Namun apa yang dilakukan Alibaba itu sesuai dengan kebutuhan klien ataupun pelanggannya. Jack Ma pernah berkata, "Don't focus your eyes on the competitor. You are too small to focus on your neighbor or competitor. Focus on your customer. Making your customer happy is important." Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai siapa sosok Jack Ma, dan pastinya banyak sekali ya penjelasan di luar sana mengenai Jack Ma, dan mungkin ada teman-teman yang berpikiran atau punya pendapat mengenai sosok Jack Ma ini sendiri, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. So terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.